Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah ya, perkenalkan nama saya Yuli Astuti, ya akhiran NIM 001 dari jurusan PIAUD A angkatan 20. Ya, baiklah ya, saya akan menjelaskan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, ya terkait dengan mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya, sebelum itu kita perlu mengetahui lebih lanjut dari pengertian inklusif. Jadi teman-temanku sekalian, pendidikan inklusif yang merupakan ya sebuah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan ya anak berkebutuhan khusus ya belajar di sekolah terdekat di kelas biasa ya bersama dengan teman-teman seusianya. Nah, ini menurut Savon Sevin. Nah, dengan kata lain, ya pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan ya untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus ya, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, kemudian kondisi lainnya ya untuk bersama-sama mendapatkan pendidikan di sekolah reguler. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada bentuk pelayanan dari pendidikan inklusi itu sendiri. Jadi ya perlu kita ketahui bersama bentuk pelayanan itu ya ada yang dinamakan namanya kelas terapi atau omisi. Nah, kelas terapi ini yaitu anak berkebutuhan khusus ini belajar di kelas terapi tersebut dalam penanganan ya khusus. Ya, peserta didik ditangani dengan kurikulum total yang membuat sendiri ya. Karena secara kemampuan ABK belum mampu dimasukkan dalam kelas reguler ya baik secara sosialisasinya dan akademik. Ya, ABK juga belum ada pengakuan di kelas reguler ya akan tetapi berada di kelas terapi ya dengan penanganan sesuai dengan ya kebutuhan dari hambatannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah ya kelas pendampingan atau ya substitusi. Ya ABK ya belajar dengan anak normal ya di kelas reguler ya dalam kelompok khusus yang disesuaikan ya dengan jenis ketunaannya atau sesuai dengan hambatannya. Namun pada waktu tertentu ya ABK ini ditarik ulang lagi ke ruang pusat ya sumber dan menjelaskan ulang dari materi reguler yang belum anak ini pahami atau anak berkebutuhan khusus ini belum pahami seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada namanya kelas inklusif yaitu di mana ya duplikasi dan modifikasi ya artinya ABK ini ya tidak banyak perubahan pada kurikulum di kelas inklusif ini, namun ya karena semua itu disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya ya mampu dalam pembelajaran peserta didik ya akan tetapi ya menggunakan kurikulum duplikasi, artinya ya jika ada sebagian pembelajaran tidak mampu ya maka akan dibuatkan kurikulum modifikasi atau ada perombakan atau pembaharuan ya seperti itu. Kemudian ada yang dikatakan poin yang ketiga ya di mimpinya saya yaitu ada model bimbingan ABK ya. Jadi model bimbingan yang dilakukan oleh konselor atau seorang pendamping atau seorang guru atau seorang pendidik yaitu ada namanya layanan individu. Nah, layanan individu ini bagaimana caranya agar ya anak ABK ini ya lebih kepada penerimaan dirinya, lebih mengetahui dirinya yaitu konsep diri yang baik dan ya adaptasi terhadap lingkungannya ya. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya layanan konseling dan kelompok. Nah, di sini ya anak-anak diajarkan ya bagaimana ketika berinteraksi dengan teman sebayanya ya di dalam kelompok tersebut agar ada interaksi. Ya, kemudian ada yang dikatakan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini ya lebih spesifik lagi diperuntukkan bagi ABK yang mengalami masalah kesulitan belajar. Kemudian ada namanya bimbingan karir yaitu ya sebagai sebuah usaha ya untuk mengarahkan ABK untuk dapat memahami ya potensi dirinya. Ya, selanjutnya yang terakhir itu ada namanya layanan referral yaitu layanan di mana sebuah tindak lanjut bila mana ya dirasa anak ABK ini tidak ada program yang belum maksimal ketika dalam kelas tersebut sehingga ada tindak lanjut yang dilakukan seperti itu. Ya, baiklah, selanjutnya attention deficit hyperactive disorder atau bisa kita kenal ADHD ya, merupakan ya sebuah gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian ya, pembicaraan yang lepas kontrol, kemudian dan perilaku yang hiperaktif. Nah, biasanya ya kita kenal dengan anak ADHD. Nah, karakteristik khas yang paling mudah dikenali dari kalangan kita yaitu anak akan selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya dengan kurang lebih 5-10 menit ya guna melakukan suatu tugas kegiatan yang diberikan oleh guru
tersebut. Kemudian adapun konsep pendidikan yang ditawarkan oleh anak ADHD ini yaitu inklusif menjadi jawaban atas ya segala persoalan yang membelit anak berkebutuhan khusus. Mengapa? Karena anak ADHD ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya perlu penerapan yang namanya pendidikan inklusif itu sendiri, yang diterapkan yaitu dengan model inklusif full iya atau penuh. Kemudian model ini ya mengikut sertakan ABK untuk menerima dan yang mendapatkan pelajaran individu dalam kelas reguler. Kemudian pelayanan yang paling utama yang harus diperhatikan oleh anak ADHD ini adalah ya pelayanan berupa terapi yang bisa membantu mengembangkan potensi dari segala ya hambatan yang anak hadapi. Kemudian yang kedua yaitu ada autis spectrum disorder atau anak autis ya merupakan suatu gangguan kejiwaan ya pada seseorang atau seorang anak yang muncul ya pada usia dini yang ditandai dengan ya tidak berkembangnya kemampuan komunikasi secara interaksi sosial serta diiringi dengan adanya ya gejala atau gangguan minat dari perilaku anak secara berulang-ulang. Kemudian ASD ini ya merupakan ya penyakit diderita anak ya tidak dapat disembuhkan. Ini menurut DSM pada tahun 2013. Ya, memberikan penanganan kepada anak ASD ini ya membutuhkan ya peran penting bagi orang tua, ya ahli terapi dan dokter. Mengapa? Karena dalam hal ini ya dokter merupakan ya sumber informasi pertama ketika orang tua menemukan keterlambatan perkembangan pada anak ketika mengalami hambatan tersebut. Nah, pelayanan yang diperlukan yaitu pertama adalah okupasi, yaitu terapi untuk memberikan penanganan modifikasi perilaku. Kemudian yang kedua yaitu terapi wicara ya diperlukan untuk mengembangkan komunikasi ya kepada anak. Kemudian yang ketiga yaitu terapi sensori integrasi diperlukan untuk penanganan gangguan sensori. Kemudian keempatnya itu ya pembelajaran akademik dan remedial. Ya terapi diperlukan untuk memberikan layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak ASD atau anak autis. Kemudian yang selanjutnya anak tunalaras ya anak yang mengalami hambatan dan gangguan ya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Nah, bertingkah laku di lingkungan keluarga, sekolah dan bahkan masyarakat. Ya, bentuk pendidikan anak berkebutuhan khusus ini dapat diselenggarakan di SLB ya untuk anak tunalaras yaitu SLBE. Nah, penyelenggaraan atau bentuk bimbingan yang dilakukan yaitu penyuluhan di sekolah reguler yang menyediakan ya kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus tunalaras jika mereka perlu belajar terpisah dari teman-temannya satu kelas. Nah, kemudian kedua yaitu sekolah dengan asrama. Nah, sekolah ini ditujukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya yang kenakalannya sudah terlampau berat atau sudah kelewatan ya sudah melebihi dari kapasitas yang biasanya ya sehingga mereka harus ya dipisahkan dengan teman maupun orang tua mereka seperti itu. Ya baik, selanjutnya yaitu hambatan disgrafia, yaitu menurut Abdurrahman pada tahun 1998 ya mengatakan bahwa anak disgrafia ini yaitu ditandai dengan kesulitan dalam ya membuat huruf atau menulis dalam simbol matematika. Ya pada umumnya penyebab disgrafia ini tidak diketahui secara pasti. Namun ya apabila disgrafia ini terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa ya dapat diduga bahwa ya penyebab disgrafia ini terjadi karena trauma kepala, kemudian biasa juga disebabkan kecelakaan, penyakit dan lain sebagainya. Nah, anak disgrafia ini tidak bisa dibiarkan belajar ya menulis sendiri. Mengapa? Karena ya mereka perlu bimbingan secara khusus. Ya terdapat ya beberapa cara mengatasi kesulitan ya belajar menulis yang berkaitan dengan pengajaran menulis ya permulaan lainnya. Kemudian ada beberapa 5 jenis kegiatan yang berfungsi untuk ya memberi stimulus kepada anak yang disgrafia ini, yaitu pertama yaitu aktivitas ya menggunakan papan tulis ya, kemudian yaitu ya bahan lain untuk latihan gerakan menulis. Kemudian posisi anak yang ABK ini perlu juga diperhatikan karena akan memberi dampak kepada
hasil belajarnya. Kemudian yang selanjutnya itu ya kertas, bagaimana kemudian ia cara memegangnya pensil dan lain sebagainya, seperti itu. Karena hal-hal itulah yang perlu kita perhatikan ketika kita mengajar ya kepada anak yang disgrafi atau kesulitan dalam ya menulis atau belajar. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang dikatakan bahwa dengan istilah diskalkulia, yaitu ya sebagai masalah yang dapat ya memberikan dampak ya terhadap pengoperasian atau perhitungan dalam ya matematika ini menurut media dan berseri pada tahun 2017. Nah, penyebabnya ya sebuah hipotesis ya tentang penyebab gangguan dari diskalkulia ini yaitu ya cenderung terfokus pada masalah kognitif atau perspektual. Dan ya kemungkinan faktor ini ya mendasarinya sebagai ya faktor fisiologis ya seperti kerusakan otak, yaitu ya pada penghubung antara bagian kepala ataupun ya kemudian keturunan. Faktor keturunan ini juga sangat berpengaruh. Mengapa? Karena ya gen dari orang tua itu juga sangat memberi dampak kepada anak itu sendiri. Kemudian faktor faktor lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian ada penanganan yang dilakukan untuk anak yang diskalkulia ini, yaitu ya dapat menggunakan terapi dan ya pendidikan remedial dengan tujuan untuk ya untuk menyisihkan masalah yang dihadapi ya, sehingga ya dapat membantu mencapai potensi anak secara maksimal ya, sehingga sehingga anak ini ya masalah yang dihadapi itu bisa kita tangani ya, harus berdasarkan dengan ya tingkat kesulitan atau sesuai dengan usianya anak. Nah, ada beberapa yang perlu kita lakukan, yaitu seperti ya gunakan gambar ya ketika belajar, itu gunakan grafik dan kata-kata yang untuk membantu pemahaman anak ya. Artinya contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari itu ya, ibu membeli jeruk ya seharga 5.000 dengan gerakan tangan. Kemudian ya gambar buah jeruk, gambarkan buah jeruk tersebut dan uang senilai 5.000. Nah, kemudian hubungkan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh simpel dari anak yang mengalami hambatan dari diskalkulia atau kita sebut dengan kesulitan dalam berhitung atau matematika. Ya, kemudian selanjutnya yaitu anak cerdas dan berbakat ya. Ya, anak ini adalah ya anak yang memiliki taraf intelijensi sangat tinggi serta memiliki ya tingkat kreativitas yang tinggi pula. Mengapa? Karena ya dengan kemampuannya yang ia miliki ya memungkinkan ya bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Nah, adapun pelayanan yang diberikan atau yang ditawarkan kepada anak cerdas berbakat ini, yaitu pertama ada pengembangan ranah ya kognitif atau intelektual. Ya, guru pada pengembangan ini diharapkan ya menyediakan rentangan pengalaman belajar yang luas ya, serta dapat diakselerasikan ya dengan mengakselerasikan ini ya kognitif anak siswa berbakat ya dapat meningkat ya. Pengolahan dengan bahan dan tugas ajar dilakukan secara khusus yang mendasarkan ya pada kurikulum yang ada, sehingga dapat memberikan layanan optimal bagi ya siswa cerdas dan berbakat. Kemudian yang kedua yaitu adalah ya pengembangan ranah afektif, artinya pemahaman atas sikap atau pemikiran dan harapannya terhadap individu cerdas dan berbakat ya tergantung kepada ya keterbukaan dua belah pihak ya, dilandasi dengan kepercayaan dan penerimaan diri. Nah, ini merupakan ya dasar dari pengembangan ranah afektif yang mengingat individu cerdas dan berbakat ini agak sedikit rumit ya. Rumitnya ini terletak pada pengembangan dari anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan ya ranah fisik. Tadi sudah afektif ini dari segi fisiknya ya, pembimbing ya diharapkan atau konselor diharapkan untuk ya memberikan layanan yang dapat ya memberikan kemungkinan siswa yang memperoleh pengalaman memadukan pola perkembangan dengan perkembangan fisik, memadukan antara semuanya itu. Seperti itu. Kemudian ada yang dikatakan diseleksi ya, ini anak yang menderita atau anak yang mengalami kesulitan dalam simbol-simbol tertentu atau kesulitan dalam belajar. Nah, adapun hal-hal atau teknik yang ditawarkan ada penjadwalan kegiatan. Nah, teknik yang memberi kesempatan ya kepada konseling untuk mencoba perilaku dan cara-cara berpikir baru dan mendorong mereka untuk tetap aktif ya meskipun mereka tidak nyaman teknik ini, karena ini sangat efektif jika digunakan untuk konselor yang mengalami depresi dan kecemasan.
Kemudian teknik kedua yaitu imagery mental dan emosional. Ya, teknik ini dapat digunakan untuk membantu konselor memimpikan dan mencoba cara-cara baru dalam berpikir seperti itu. Kemudian ada yang dikatakan namanya model self-talk. Artinya teknik ini mengulang-ulang perkataan positif dan menyenangkan pada pikiran si anak tersebut. Contohnya, aku dapat melakukannya, dan guru ini memberikan respon positif terhadap apa yang dilakukan anak, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu tunarungu. Ya, tunarungu merupakan kondisi di mana anak atau seseorang ini kehilangan dari panca indera yang dia alami. Adapun karakteristik yang biasa dialami oleh anak tunarungu ini yaitu adalah karakteristik dari intelijensinya. Artinya secara fungsional anak ini berada di bawah anak normal. Karena apa? Karena mereka kesulitan dalam memahami bahasa, seperti itu. Kemudian yang kedua itu karakteristik dari anak tunarungu ini, yaitu emosi dan sosialnya. Anak tunarungu ini mampu melihat semua kejadian-kejadian, tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga ini dapat menimbulkan emosi yang tidak stabil kepada anak. Nah, adapun layanan yang ditawarkan oleh anak tunarungu ini yaitu ada yang dikatakan pendidikan segregasi, yaitu sebuah pendidikan di mana pendidikan ini terpisah dari sistem anak yang normal. Pendidikan anak yang normal, mengapa? Karena pendidikan anak tunarungu ini melalui sistem pendidikan ia melakukan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak mendengar atau anak normal. Nah, dengan kata lain tunarungu ini diberikan atau memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak dengan lembaga biasa kita sebut dengan lembaga SLBB untuk tunarungu. Kemudian ada yang namanya pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi ini merupakan sebuah konsep yang mempresentasikan atau yang menjelaskan ke seluruh aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus. Untuk apa? Untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti itu. Kemudian fasilitas lain yang perlu kita berikan kepada anak tunarungu ini yaitu adalah sarana penunjang untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari pendidikan yang sudah kita atur sebelumnya. Mengapa? Agar anak yang tunarungu ini tidak tertinggal dari anak-anak lainnya dengan kesulitan yang sama atau kesulitan yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang dikatakan dengan hambatan tunanetra. Tunanetra ini sudah kita pahami bersama bahwa anak atau orang yang mengalami kesulitan atau kesulitan atau hambatan pada organ matanya. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra apabila membutuhkan sesuatu kita tawarkan sebagai media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, media ini dapat berfungsi untuk apa? Untuk kelangsungan dari anak tersebut. Nah, secara fisik dengan anak pada umumnya tunanetra ini merupakan pembeda dari yang lain. Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi pembedanya, yaitu dari segi kognitifnya. Anak keterbatasan ini atau ketidakmampuan tersebut dia lebih berpengaruh pada perkembangan dan proses belajarnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah dari segi akademiknya. Kemampuan akademik dari anak tunanetra ini secara umum sama dengan anak normal lainnya. Mereka lebih kepada keterlambatan atau berpengaruh kepada cara membacanya dan menulis secara umum, seperti itu. Kemudian dari segi fisiknya, keadaan fisik juga berpengaruh kepada anak dari tunanetra ini. Mengapa? Karena terlihat dari matanya yang sangat mencolok, yaitu seperti pada organ matanya yang sering ia usap, sering ia kucek dan lain sebagainya, seperti berkedip sesering mungkin. Itu membedakan dengan anak hambatan lainnya. Adapun bentuk layanan yang kami tawarkan untuk anak tunanetra yaitu
yaitu ruangan kelas yang didesain cukup artinya harus didesain dengan cahaya yang terang sehingga anak tunanetra ini ya dapat atau mampu melihat dengan maksimal meskipun memang agak buram atau agak kabur yang mereka lihat. Kemudian yang kedua itu ya lingkungan sekolah terutama area berjalan ya dilengkapi dengan besi agar anak yang mengalami hambatan tunanetra ini dapat bertempu atau berpegang pada besi tersebut ya. Kemudian yang menempatkan peserta didik ini ya duduk di bagian paling depan agar ia tidak kesulitan untuk dalam melihat dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian alat peraga dengan atau media yang digunakan itu harus warna-warni agar ya dari anak tunanetra ini dapat melihat secara kontraks. Kemudian ya harus menyediakan namanya guru pendamping agar kita bisa mengontrol lebih lanjut lagi anak tersebut seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.